Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim yang dapat kita ambil hikmahnya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat julukan sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim mendapat banyak sekali ujian dari Allah, tapi ia sabar melaluinya. Di antara ujian itu kemudian menjadikan hukum syariat seperti berkorban dan perintah haji. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang sering kita sebut namanya di dalam sholat, bacaan sholat, yakni di doa tasyahud akhir. Allah terang-terangan menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya. Keistimewaan Nabi Ibrahim diakui sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 125. Kisah Nabi Ibrahim ini yang dapat kita ambil hikmahnya adalah: yang pertama, nasihat yang baik bisa berasal dari tempat yang tidak diduga. Pada zaman tersebut tidak mengherankan bahwa umat Ibrahim menganggap berhala sebagai Tuhan mereka, dan pada saat itu ayah Ibrahim menjadi salah satunya pembuat dari berhala tersebut. Maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa Anda menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran Surat Maryam ayat 42 dan 43. Dari sinilah kita dapat mengetahui sebuah hidayah dapat datang berasal dari mana saja, tidak terkecuali dari seorang anak kepada bapaknya, seperti kisah Nabi Ibrahim ini. Dan yang kedua adalah Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan segala berhala-berhala tersebut, maka kaum itu sangat marah dan meluapkan kemarahannya ingin membakar Nabi Ibrahim. Namun tak disangka api yang melahap tubuhnya pun tidak membakar sesuatu dirinya tanpa terluka. Hikmah yang dapat kita ambil sebagai seorang muslim ketika meminta pertolongan, ingatlah kepada Allah, karena dialah yang maha pengasih lagi maha baik, dan apapun masalahnya Allah akan mengetahuinya. Yang ketiga adalah menerima dengan ikhlas segala kehendak Allah. Contohnya Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, kala itu diperintahkan untuk berhijrah. Siti Hajar bersama Ismail di tempat di bawah pohon dalam keadaan kepanasan membuat Siti Hajar berjuang untuk menemukan mata air. Meski Siti Hajar sempat bertanya, apakah Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan dirinya bersama Ismail? Ia tidak berputus asa dan ikhlas menerima kehendaknya. Ia menyerahkan sepenuhnya diri kepada Allah dengan Ismail dan memohon pertolongan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, meyakini pilihan Allah lah yang paling baik. Dapat kita lihat keteguhan hati Nabi Ibrahim dan keluarganya selalu menerima dengan lapang dada atas perintahnya, tidak hanya sebagai memohon pertolongan, namun selalu yakin apa yang Allah turunkan kepadanya merupakan pilihan yang terbaik, yang tidak diduga dan disangka-sangka bagi makhluknya. Sahabat, hikmah dari semua ini adalah apabila kita diuji oleh Allah, kita haruslah tetap bersabar dan selalu bertakwa, karena setiap ujian itu pasti ada hikmahnya, dan Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Oleh karena itu, sebagai muslim, tunduk patuh terhadap ajaran Islam dan janganlah
berputus asa dari rahmat Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.